Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada kisah unik pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Musa dilahirkan. Pada zaman ini ada seorang penguasa, yaitu Raja Kafir dan super kejam, sampai-sampai dia mengaku diri sebagai Tuhan. Semua rakyatnya dipaksa menyembah dia, namun yang menentang langsung dibunuh olehnya. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan oleh para raja dan ratu yang pernah memerintah Mesir kuno ketika itu. Dalam sejarah peradaban Mesir kuno yang berjalan selama sekitar 3000 tahun, didapati lebih dari 100 penguasa Mesir yang bergelar dengan sebutan Fir'aun. Namun mayoritas cenderung meyakini bahwa Fir'aun yang sering diungkapkan dalam sejarah keislaman adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau Ramses II. Ramses II dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Ramses II adalah Fir'aun yang hidup antara pada tahun 1303 sampai dengan 1213 sebelum Masehi dan memerintah pada masa kejayaan Mesir kuno. Namun di balik itu semua, ada kisah unik dalam kehidupan Fir'aun, yaitu ketika malam pertama dengan seorang istrinya, yaitu Asiyah binti Muzahim, yang dimana kita ketahui semua bahwa Asiyah adalah seorang perempuan yang taat dan juga baik, namun dipaksa menikah dengan Fir'aun yang jahat dan mengaku diri sebagai Tuhan. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sebuah sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan cantik yang bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi oleh Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah SWT. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang beriman, khususnya bagi kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya. Saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim ataupun raja yang zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Fir'aun ketika itu mengaku diri sebagai Tuhan dan semua penduduknya ataupun rakyatnya dipaksa untuk menyembah kepadanya. Jika tidak, maka akan dibinasakan ataupun akan dibunuh olehnya. Asiyah ini yang berstatus sebagai istri Fir'aun menyembunyikan keimanannya karena khawatir
Apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyittah, yaitu si tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyittah juga menyembunyikan keimanannya. Masyittah ini adalah seorang pembantu yang diutuskan untuk menyisir rambut putrinya Fir'aun. Masyittah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asiyah pun tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya itu yang tega menggoreng hidup-hidup Masyittah dan semua anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun. Lantas dia mendatangi Fir'aun. Lalu Asiyah pun berkata kepada suaminya itu, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika Fir'aun mendengar ucapan Asiyah itu, sang istrinya, Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan oleh Masyittah. Mendengar itu, Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asiyah tidak menuruti permintaan suaminya. Akhirnya, Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah, hingga ia pun mengusirnya. Keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya kepada mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Lalu mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun pun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu pun meminta Asiyah harus dibunuh. Maka begitulah jika pejabat-pejabat yang menjilat kepada penguasanya ataupun kepada tuan ataupun rajanya, di ketika sesuatu menguntungkan kepada dirinya maka memuji-muji, namun di ketika hal tersebut mengancam nyawanya maka yang benar pun disalahkan oleh mereka. Sama halnya seperti kejadian kita sekarang ini, yaitu di tanah air tercinta kita ini. Setelah itu Fir'aun bermusyawarah dengan pejabat-pejabatnya. Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaannya lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asiyah pun menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar itu Fir'aun sangat murka lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh istrinya, yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asiyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Lalu dia pun tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asiyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun, yaitu sang suaminya, beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Cukup sekian perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.